Ya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Bramatio Manjin, Ciko Christian, Reja Andi Pratama, dan saya sendiri Rafael Rebunga yang akan mendemonstrasikan implementasi kode proyek data mining kami mengenai clustering pola cuaca global menggunakan K-means. Jadi tujuan proyek ini sendiri adalah untuk mengidentifikasi segmen iklim yang unik dari data cuaca harian di seluruh dunia. Untuk datasetnya sendiri, kami itu menggunakan Global Weather Repository. Global dataset ini tuh punya sekitar 40 kolom atribut yang mencakup data lokasi seperti nama negaranya, latitude-nya, longitude-nya, sampai data teknis cuaca seperti suhu, tekanan udara, kecepatan angin, kualitas udara, dan sebagainya. Totalnya datanya sendiri itu ada sekitar kurang lebih 100.000. Nah, karena datanya ini sangat besar, inilah yang akan menjadi tantangan utamanya yang akan dijelaskan oleh teman saya, preprocessing dan segmentasinya. Lanjut. Baik, saya akan menjelaskan tentang preprocessing dan segmentasi wilayahnya. Nah, di sini untuk mendapatkan hasil cluster yang akurat, kami tidak menggunakan semua 40 kolom tadi. Nah, jadi di sini kami melakukan filter selection, yang dimana kami memilih 9 fitur numerik utama yang paling mendefinisikan kondisi fisik cuaca. Bisa di highlight itu fitur for clusteringnya. Itu ada latitude, di longitude, temperatur, humidity, pressure, wind speed, cloud cover, UV index, dan visibility. Nah, kami juga melakukan pembersihan data dengan menghapus missing values atau NaN agar algoritmanya itu tidak mengalami error. Bisa dilihat itu untuk outputnya. Nah, di situ setelah dibersihkan datanya itu ada sekitar 105.623 data. Nah, fitur yang digunakan itu ada 9 untuk clusteringnya, yaitu latitude sampai visibility. Nah, untuk statistik deskriptif datanya bisa dilihat. Nah, selanjutnya bagian segmentasi data berdasarkan wilayah geografis. Nah, ini adalah bagian paling krusial dari strategi kami, yaitu ada di sel ini. Nah, kami sadar bahwa menggabungkan data kutub dan tropis dalam satu proses clustering akan menyebabkan bias. Maka kami membagi datasetnya menjadi region berdasarkan latitude dan longitude. Bisa di scroll ke bagian output. Nah, dari hasil segmentasi kami memfokuskan analisis pada 3 wilayah dengan data terbanyak. Yang pertama itu ada Eropa dan Afrika Utara, lalu yang kedua ada Tropical Afrika dan Middle East, lalu yang ketiga adalah Tropical Americas. Nah, total data bersih yang siap diolah adalah sekitar 80.000 data. Nah, bisa dilihat untuk distribusi data per segmen geografisnya. Bisa dilihat paling tinggi itu ada dari Eropa dan Afrika Utara, yaitu dilanjutkan oleh Tropical Afrika dan Middle East. Dan yang ketiga itu adalah Tropical Amerika dengan 21.000 data. Nah, selanjutnya rekan saya akan menjelaskan proses modelingnya. Tes, oke. Jadi selanjutnya di sini yaitu scaling dan algoritma K-means-nya yang dimana kita lihat di sini K-means masuk ke tahap modeling sebelum clustering. Langkah wajib di sini yaitu scaling, yang dimana kami menggunakan standar scaler. Kenapa penting? Karena satuan data kami ini nih berbeda jauh, di mana tekanan udaranya itu bisa mencapai angka 1000
1000 milibar. Sedangkan UV indeksnya itu hanya 1 sampai 10. Ya, jadi tanpa scaling, algoritmanya dia tuh akan menganggap tekanan udaranya itu lebih penting. Hanya karena angkanya besar. Makanya scaling itu dia menyamakan bobot semua fitur tersebut. Lalu oke, lanjut di sini untuk algoritmanya kami menggunakan K-means clustering, di mana kami di sini menetapkan dan cluster dengan 3 di sini untuk mencari 3 pola cuaca ekstrim. 3 yang paling dominan gitu, yang di mana tuh ada yang dimana kami bagi jadi 3 yaitu ringan, sedang, dan ekstrim di setiap wilayah. Lalu di blok audio ini tuh kami melakukan looping. Program secara otomatis dia mengambil data per wilayahnya, lalu dia melakukan scaling, melatih model K-means, dan dia langsung menghitung untuk skornya gitu. Yang dimana ini membuat proses analisis dia menjadi lebih jauh, lebih efisien, dan otomatis juga untuk setiap regionnya gitu. Bisa dilihat juga di sini hasil clustering untuk segmen Europe North Afrikanya dapat dilihat skornya, dan untuk regional lainnya pun juga bisa dilihat di sini. Dan untuk ringkasan evaluasi semua segmennya dari lihat skor supaya jumlah datanya sih dari Europe dan North Afrika sampai Tropika Amerika di sini ada 21.000 untuk jumlah datanya, di mana nih hasilnya dari uh, sudah dievaluasi semua segmen yang sudah kami lakukan di sini. Lanjut untuk setelahnya di sini yaitu untuk bagian visualisasi hasil dari clustering 2D-nya yang akan dilanjutkan untuk dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, saya mengambil alih untuk visualisasi dan kesimpulan. Namun sebelum itu, mungkin bisa kita geser ke atas sebentar untuk kembali, karena sini ada penjelasan mengenai hasil evaluasi, yang dimana di situ terdapat hasil evaluasi itu ada silhouette score dan Davis Baldwin Index. Yang dimana setelah model yang dijalankan, kita dapat melihat hasil evaluasinya. Yang dimana kami menggunakan 2 matriks. Dari silhouette score itu semakin tinggi semakin baik, dan Davis Baldwin Index itu semakin rendah semakin baik. Jadi dapat dilihat pada output wilayah Tropical Americas. Tropical Americas itu memberikan performa terbaik dengan siluet. Skor tertingginya 0.277609. Iya ya, betul. Pada ringkasan evaluasi semua segmen. Terus dan Davis Baldwin itu yang terendah, yang dimana dia artinya itu pola cuaca di wilayah Amerika tropis itu paling terpisah dengan jelas dibandingkan Eropa atau Afrika. Kemudian kita kembali ke bawah, visualisasi hasil clustering 2D, yang dimana ini menggunakan scatter plot berwarna. Nah, jadi mari kita lihat visualisasinya. Grafik ini menunjukkan hasil cluster. Itu ada Europe dan North Africa silhouette, kemudian Tropical Africa dan Middle East silhouette, kemudian ada Tropical America silhouette. Baik, pertama hasil cluster di Tropical Americas silhouette. Nah, dari ketiga gambar ini, warna-warna ini memisahkan kondisi cuaca yang berbeda. Misalnya, dia cluster yang berwarna ungu itu mungkin mewakili hari dengan kelembaban tinggi. Sedangkan yang warnanya kuning itu mewakili kondisi yang lebih kering. Kemudian atau panas. Nah, distribusi ini membantu kita memahami karakteristik iklim di sana. Nah, kemudian dari ketiga gambar ini, bisa kita lihat di mana dengan temperatur tinggi, namun dengan klaster rendah itu paling banyak titik ungunya ada di Europe dan North Africa silhouette. Kemudian
kalau di tropical Afrika dan Middle East itu ada di temperatur 20 sampai 30 derajat, humidity-nya dari 60 sampai 100. Itu dia di tengah-tengah. Kemudian kalau di tropical Amerika Silhouette itu ada di temperatur tinggi juga, namun dengan klaster yang lebih rendah. Itu terbalik dengan tropical. Hanya di tropical yang klasternya lebih tinggi, poin-poin ungunya, yang dimana itu mewakili kelembapannya. Gitu. Nah, jadi dari ketiga gambar ini sebagai kesimpulan, yang dimana kode kami ini berhasil melakukan segmentasi otomatis data cuaca global. Kami juga menemukan bahwa pendekatan membagi wilayah atau segmentasi geografis sebelum clustering sangat efektif untuk dapat menemukan pola lokal yang akurat. Sekian demo program kami. Saya kembalikan kepada Reja Andi. Oke, untuk program clustering dari kami kira-kira begitu aja untuk penjelasannya. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.